Suami pulang menangis bilang mertua hilang saat jalan-jalan. Ayah kabur sendiri, katanya panik. Aku pura-pura percaya, tapi diam-diam cek mutasi rekening. Aneh, kartuku dipakai belanja emas saat dia bilang sedang mencari ayah di hutan. Ternyata, sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Cahaya matahari pagi menerobos masuk melalui celah-celah gorden jendela kamar utama, jatuh tepat di wajahku yang masih terasa berat. Semalam aku baru bisa memejamkan mata pukul 2 dini hari setelah menyelesaikan laporan keuangan perusahaan yang menumpuk. Namun, suara roda berdecit pelan di lantai keramik membuat mataku terbuka seketika. Itu suara kursi roda ayah. Aku bergegas bangun, menyibakkan selimut, dan melangkah keluar kamar dengan rambut yang masih berantakan. Pemandangan di ruang tengah membuat langkahku terhenti. Dadaku menghangat seketika. Di sana, Bagas, suamiku, sedang berjongkok di hadapan ayah. Ia sedang membetulkan letak pijakan kaki di kursi roda itu dengan begitu telaten. Tangan kekarnya kemudian beralih merapikan kerah kemeja flanel yang dikenakan ayah, lalu menyisir sisa rambut putih ayah yang mulai menipis dengan lembut. Nah, kalau begini kan ayah jadi ganteng, ucap Bagas dengan nada ceria yang dibuat sedikit jenaka. Ayah, yang sejak serangan stroke kedua 6 bulan lalu kehilangan kemampuan bicaranya, hanya bisa menatap Bagas. Mulutnya sedikit miring, dan tangan kirinya yang masih bisa digerakkan sedikit gemetar di atas paha. Mas? Panggilku pelan. Bagas menoleh, senyum lebarnya mereka. Wajah tampan yang dulu membuatku jatuh cinta itu terlihat semakin bersinar di pagi hari. Sayang sudah bangun? Maaf ya, suara kursi rodanya berisik, pasti mengganggu tidurmu. Aku menggeleng cepat, menghampiri mereka lalu mencium punggung tangan Bagas dan mengecup pipi ayah. Enggak kok. Kalian mau kemana pagi-pagi begini? Tumben rapi sekali. Aku mau ajak ayah jalan-jalan, jawab Bagas antusias sambil berdiri. Ia mengambil tas kecil berisi botol minum dan tisu basah yang sudah ia siapkan di atas meja. Kasihan ayah di rumah terus. Mumpung hari ini cuaca cerah, aku mau ajak ayah menghirup udara segar di taman kota yang baru itu. Katanya di sana banyak pohon rindang, bagus untuk paru-paru ayah. Hatiku meleleh. Sungguh, aku merasa menjadi wanita paling beruntung di dunia. Tidak banyak laki-laki yang mau merawat mertua yang lumpuh total seperti ayah, apalagi membersihkan kotoran dan memandikannya. Namun, Bagas melakukan itu semua tanpa pernah mengeluh sedikit pun sejak kami menikah 2 tahun lalu. Bahkan, ia rela keluar dari pekerjaannya, yang sebenarnya bergaji kecil, dengan alasan ingin fokus mengurus rumah tangga dan ayah, sementara aku yang meneruskan bisnis peninggalan ibu. Tunggu sebentar ya mas. Aku cuci muka dan ganti baju dulu. Aku ikut, kataku bersemangat. Namun, reaksi Bagas di luar dugaan. Ia menahan lenganku pelan. Jangan sayang. Aku mengernyit. Kenapa? Kamu lihat wajahmu di cermin. Pucat sekali. Ucapnya dengan nada penuh kekhawatiran yang terdengar sangat meyakinkan. Ibu jarinya mengusap kantung mataku. Kamu begadang semalaman demi bisnis keluarga. Kalau kamu sakit, siapa yang cari uang? Biar urusan domestik dan ayah jadi tanggung jawabku. Kamu istirahat saja di rumah, luluran atau tidur lagi. Nikmati hari minggumu. Argumennya masuk akal, tapi entah mengapa ada desir halus di ulu hatiku. Sebuah penolakan yang terasa terlalu cepat. Tapi mas, aku kangen jalan sama ayah. Jarang-jarang kita bisa keluar bertiga, rengekku pelan. Bagas tertawa kecil, lalu mengecup keningku. Nanti sore saja kita ngopi di teras bertiga ya? Biarkan kali ini jadi waktu khusus laki-laki. Bus day out. Iya kan ya? Bagas menepuk pelan bahu ayah. Ayah mengeluarkan suara mengerang pelan. Egek Mataku beralih pada ayah. Beliau menatapku lekat. Tatapan itu tidak seperti biasanya. Bola matanya bergerak gelisah, menatapku, lalu menatap Bagas, lalu kembali menatapku. Tangan kirinya yang gemetar berusaha meraih ujung bajuku. Tuh kan. Ayah saja setuju kalau anaknya istirahat, potong Bagas cepat, sebelum aku sempat menerjemahkan arti tatapan ayah. Dengan sigap, Bagas mendorong kursi roda itu menuju pintu depan. Dah sayang. Kunci pintu dari dalamnya. Jangan bukakan pintu buat siapapun sampai aku pulang. Aku terpaku di ambang pintu.
Melihat punggung tegap suamiku mendorong kursi roda, ayah menuju mobil MPV kami yang terparkir di halaman. Mobil itu, salah satu aset yang kubeli tunai tahun lalu, tampak mengkilap. Bagas membuka pintu penumpang depan dengan agak kasar, lalu membopong tubuh ringkih ayah dari kursi roda ke jok mobil. Gerakannya terlihat terburu-buru, tidak sehalus saat di dalam rumah tadi. Mungkin hanya perasaanku saja. Setelah melipat kursi roda dan memasukkannya ke bagasi, Bagas masuk ke kursi kemudi. Ia membunyikan klakson 1 kali, lalu mobil perlahan melaju meninggalkan pekarangan rumah. Aku melambaikan tangan, meski mereka mungkin tidak melihatnya. Namun, saat mobil itu mencapai ujung jalan kompleks, keningku berkerut. Untuk menuju taman kota yang ia sebutkan tadi, seharusnya mobil berbelok ke kiri menuju pusat keramaian. Tapi, lampu sein mobil Bagas berkedip ke kanan. Ke kanan adalah arah jalan lingkar luar. Jalanan sepi yang menuju area perbukitan dan hutan jati di pinggiran kabupaten. Mungkin Mas Bagas mau cari jalan pintas supaya tidak macet, gumamku menghibur diri sendiri, berusaha menepis curiga. Aku menutup pintu rumah dan memutar kuncinya. Suasana rumah mendadak senyap. Hening yang mencekam. Biasanya, meski ayah tidak bicara, suara televisi yang ia tonton atau suara napasnya yang berat mengisi ruangan ini. Kini, kesunyian itu terasa menusuk telinga. Aku berjalan ke dapur untuk mengambil air minum, mencoba mematuhi perintah Bagas untuk bersantai. Namun, saat mataku tak sengaja menatap meja makan, gelas di tanganku nyaris terlepas. Di sana, tergeletak dompet kecil berisi obat-obatan rutin ayah. Obat pengencer darah dan obat jantung yang wajib diminum tepat pukul 10 pagi. Jantungku berdegup kencang. Bagas orang yang sangat teliti. Ia tidak pernah sekalipun melupakan obat ayah. Bagaimana mungkin ia mengajak ayah pergi berjam-jam tanpa membawa nyawa kedua ayah ini? Segera kuraih ponselku di atas meja pantry. Jari-jariku dengan gemetar membuka aplikasi pesan hijau dan mengetikkan chat pada kontak Bagas. Mas, obat ayah ketinggalan. Kamu di mana? Biar aku susul pakai ojek daring. 1 menit berlalu. 5 menit. 10 menit. Pesan itu hanya bertanda centang 1. Ponsel Bagas tidak aktif. Firasatku yang tadi hanya berupa desir halus, kini berubah menjadi gelombang kepanikan yang menghantam dada. Kenapa dia berbelok ke arah hutan? Kenapa obat ditinggal? Dan kenapa ponselnya dimatikan tepat setelah keluar dari rumah? Aku berlari ke jendela depan, menatap jalanan kosong dengan napas memburu. Sesuatu yang buruk sedang terjadi, dan rasa nyaman di rumah ini perlahan berganti menjadi rasa takut yang dingin. Rasa panik itu seperti air bah yang menenggelamkan kewarasanku. 10 menit berlalu sejak pesan chat itu terkirim dan hanya berakhir dengan 1 centang abu-abu. Aku tidak bisa hanya duduk diam menunggu di sofa ini. Teringat sesuatu, aku segera berlari ke kamar kerja. Tanganku dengan gemetar menyalakan laptop dan membuka aplikasi pelacak kendaraan. Mobil yang dibawa Bagas adalah keluaran terbaru yang sudah kudaftarkan pada sistem keamanan terintegrasi. Sistem ini memungkinkan pemilik memantau posisi kendaraan secara real-time. Dulu Bagas pernah mengeluh, mengatakan fitur itu berlebihan, tapi aku bersikeras memasangnya demi keamanan ayah jika sewaktu-waktu harus dibawa ke rumah sakit dalam keadaan darurat. Layar memuat peta digital. Titik merah yang mewakili mobil kami berkedip di layar. Jantungku rasanya berhenti berdetak. Titik itu tidak berada di area taman kota. Titik itu berada jauh di pinggiran kabupaten, tepat di jalur masuk area hutan jati yang sepi, sebuah kawasan yang jarang dilewati kendaraan kecuali truk pengangkut kayu. Lebih parahnya lagi, titik itu berhenti. Diam tak bergerak. Tanpa pikir panjang, aku menyambar kunci mobil operasional kantor, sebuah mobil city car kecil yang jarang kupakai dan dompetku. Aku tidak peduli pada daster rumahan yang masih membalut tubuhku, hanya melapisinya dengan jaket tipis sekenanya. Mesin mobil menderu saat aku memacu kendaraan membelah jalanan yang mulai ramai. Pikiranku berkecamuk. Berbagai skenario buruk berputar di kepala bak film horor. Apakah mereka dirampok? Kecelakaan? Atau ada sesuatu yang lebih jahat dari itu? Perjalanan 30 menit terasa seperti 30 tahun. Semakin mendekati lokasi titik di GPS, jalanan semakin sepi dan aspal mulai berlubang. Pepohonan jati yang meranggas di kanan kiri jalan menciptakan bayang-bayang kelabu yang suram, kontras dengan teriknya matahari. Di kejauhan, aku melihat mobil MPV putih milik kami terparkir di bahu jalan, separuh badannya tertutup semak belukar. Aku menginjak rem dalam-dalam,
mobilku berhenti berdecit beberapa meter di belakangnya. Dengan napas tertahan, aku melompat keluar. "Mas Bagas?" "Ayah!" teriakku. Suaraku menggema di antara pepohonan, namun hanya desau angin yang menjawab. Aku berlari mendekati mobil itu. Kosong. Pintu pengemudi tidak terkunci. Kunci mobil pun tidak ada. Namun, kursi rodanya tidak ada di bagasi. Jejak ban kursi roda terlihat samar di tanah merah yang sedikit basah di pinggir jalan, mengarah masuk agak ke dalam, menuju sebuah tebing curam yang di bawahnya terdapat aliran sungai berbatu. Kakiku lemas. Tidak mungkin. Aku menelusuri jejak itu dengan air mata yang mulai memburamkan pandangan. Aku menuruni jalan setapak yang licin dengan terhuyung-huyung. Sekitar 50 meter dari jalan raya, di balik rimbunnya semak liar, aku melihatnya. "Ayah!" Beliau duduk tergolek lemah di kursi rodanya yang miring, nyaris terperosok ke dalam parit dangkal. Kepalanya terkulai ke samping. Kemeja flanel yang tadi dirapikan Bagas kini kotor terkena cipratan lumpur. "Ayah!" jeritku histeris. Aku menghambur memeluk tubuh ringkih itu. Tubuh ayah dingin sekali. Bibirnya biru dan gemetar hebat. Saat aku menyentuh wajahnya, kelopak matanya bergerak pelan. Syukurlah, beliau masih sadar. Mata tua itu menatapku dengan sorot yang belum pernah kulihat seumur hidupku, campuran antara rasa takut, putus asa, dan rasa sakit yang mendalam. Aku segera melepas jaketku, menyelimuti tubuhnya yang menggigil. "Ayah, ini Aruna. Aruna di sini. Kita pulang ya, Ayah." Ayah berusaha menggerakkan bibirnya yang kaku. Suaranya keluar sangat pelan, serak, dan terputus-putus. Efek stroke membuatnya sulit bicara, tapi kali ini ia memaksakan diri sekuat tenaga. "Suamimu." Aku mendekatkan telingaku ke bibirnya, menahan isak tangis. "Iya ya? Mas Bagas mana? Dia cari bantuan?" Ayah menggeleng lemah. Air mata menetes dari sudut matanya yang keriput. "Bilang aku baban." Napas ayah tersengal, seolah setiap kata menyedot sisa nyawanya. "Mati saja di sini." Duniaku runtuh detik itu juga. Kalimat itu bukan racauan orang sakit. Itu adalah pesan kematian yang ditinggalkan Bagas. Suamiku, laki-laki yang tadi pagi menyisir rambut ayah dan berpamitan dengan senyum malaikat, sengaja meninggalkan mertuanya yang lumpuh di tempat antah berantah ini untuk mati perlahan. Tanpa air, tanpa obat, tanpa perlindungan. Rasa marah meledak di dadaku, panas dan membakar. Namun, anehnya, air mataku justru berhenti mengalir. Rasa sedih itu berganti menjadi sesuatu yang dingin dan keras. Aku mengedarkan pandangan. Tidak ada tanda-tanda Bagas akan kembali. Dia pasti meninggalkan mobil di sana agar seolah-olah terjadi perampokan atau penculikan, lalu dia akan pulang dengan sandiwara menyedihkan. Aku harus bertindak cepat. Aku tidak boleh membawa ayah pulang ke rumah kami. Jika Bagas tahu rencananya gagal dan ayah masih hidup, dia bisa melakukan hal yang lebih nekat. Nyawa ayah terancam jika berada di bawah atap yang sama dengan iblis itu. Dengan sekuat tenaga, aku mendorong kursi roda ayah kembali ke jalan raya, menuju mobil kecilku. Tubuhku yang biasanya lemah entah mendapat kekuatan dari mana. Aku membopong ayah masuk ke kursi penumpang depan mobilku, merebahkan sandarannya agar beliau nyaman. Kursi roda kulipat dan kumasukkan paksa ke kursi belakang. Aku berdiri sejenak di jalan sepi itu, menatap mobil MPV mewah kami yang ditinggalkan Bagas. Otakku berputar cepat menyusun rencana. Aku mengambil ponsel, mematikan fitur lokasi, lalu menghubungi Pak Ujang, sopir kepercayaan almarhumah ibu yang kini menjaga villa tua keluarga di kaki gunung, sekitar 1 jam dari sini. Villa itu terpencil, tidak pernah dikunjungi Bagas karena dia benci udara dingin. "Halo, Pak Ujang. Siapkan kamar hangat. Saya bawa Bapak ke sana sekarang. Jangan tanya apa-apa dan jangan bilang siapapun," perintahku tegas. Setelah memutus sambungan, aku kembali masuk ke mobil. Kutatap wajah ayah yang kini mulai tertidur karena kelelahan. Kuhapus sisa air mata di pipinya dengan ibu jariku. "Tenang ya. Mulai hari ini, Aruna yang jaga ayah," bisikku pada kesunyian mobil. "Dan Bagas, dia tidak akan tahu ayah masih hidup sampai aku menghancurkannya." Aku memutar balik mobil, meninggalkan hutan jahanam itu. Ponselku bergetar. 1 notifikasi masuk. Itu pesan chat dari Bagas. "Baru masuk sekarang. Sayang, maaf HP-ku lowat tadi.
Ini kami lagi asyik makan es krim. Ayah senang banget. Jangan khawatir ya. Aku membaca pesan itu dengan tangan mencengkeram setir hingga buku jariku memutih. Senyum sinis terukir di bibirku. Kebohongan itu sudah dimulai. Dan aku akan menyambutnya. Rumah terasa begitu dingin, meski penyejuk udara sudah kumatikan sejak aku tiba kembali 1 jam yang lalu. Aku duduk di sofa ruang tengah, masih dengan daster yang sama, seolah-olah aku tidak pernah keluar rumah seharian ini. Padahal, di balik pintu lemari sepatu yang tertutup rapat, sepatu ketsku masih menyisakan noda tanah merah dari hutan itu. Jam dinding menunjukkan pukul 5 sore. Cahaya matahari mulai meredup, berganti dengan lembayung senja yang suram. Suara gerbang dibuka dengan kasar memecah keheningan. Aku menahan napas. Jantungku bergemuruh hebat, memompa darah yang terasa mendidih ke seluruh tubuh. Aku harus tenang. Aku harus menjadi aktris terbaik malam ini, demi ayah, dan demi melihat seberapa jauh laki-laki yang kucintai ini berani menari di atas kebohongannya. Pintu depan terpenting terbuka. Sosok Bagas muncul. Penampilannya sangat kacau. Kemejanya kusut dan keluar dari celana, rambutnya acak-acakan, dan wajahnya basah oleh keringat, atau mungkin air mata buatan. Ia tidak membawa mobil. Ia pulang dengan ojek pangkalan yang baru saja berlalu pergi. Begitu melihatku duduk di sofa, Bagas langsung menjatuhkan dirinya ke lantai. Ia berlutut, menelungkupkan wajahnya ke karpet, dan meraung keras. "Maafin aku, sayang. Maafin aku." Isaknya histeris. Bahunya terguncang-guncang hebat. Aku bangkit perlahan, memaksakan kaki-kakiku melangkah mendekatinya. Setiap langkah terasa berat, seolah ada timah panas yang menggelayuti pergelangan kakiku. Aku berjongkok di hadapannya, menyentuh bahunya yang gemetar. "Mas, kamu kenapa? Mana ayah?" Tanyaku dengan nada panik yang kubuat-buat. "Kenapa kamu pulang sendiri? Mobil mana?" Bagas mengangkat wajahnya. Matanya merah dan sembab. "Ayah hilang, Aruna." Meski aku sudah tahu faktanya, mendengar kata-kata itu keluar dari mulutnya tetap saja membuat perutku mual. "Hilang bagaimana? Jangan bercanda, Mas. Ayah itu lumpuh. Dia tidak bisa jalan sendiri." "Aku tahu. Aku bodoh, Aruna. Aku suami yang tidak berguna." Bagas memukul-mukul dadanya sendiri, sebuah gestur teatrikal yang dulu selalu berhasil meluluhkan hatiku. Tadi ayah minta berhenti di pinggir jalan, katanya mual mau muntah. Aku pinggirkan mobil. Terus aku turun sebentar cari air mineral di bagasi belakang. Ia menarik napas panjang, dramatis sekali. Pas aku balik ke pintu depan, pintu mobil sudah terbuka. Ayah nggak ada. Kursi rodanya juga nggak ada. Itu tidak masuk akal. Teriakku, kali ini sebagian emosinya asli. Bagaimana ayah bisa turun dan membuka kursi roda sendiri? Bagas mencengkeram tanganku erat. Kuku-kukunya menekan kulitku. Itu dia yang aku bingung. Aku panik, sayang. Aku lari masuk ke dalam hutan di pinggir jalan itu, aku teriak panggil ayah. Aku cari berjam-jam sampai kakiku lecet. Mobil aku tinggal begitu saja di pinggir jalan karena aku panik setengah mati. Tapi jejaknya hilang. Ia menatapku lekat, matanya menyiratkan manipulasi yang kental. Aku curiga, jangan-jangan ayah sengaja. "Sengaja apa?" "Sengaja pergi," bisik Bagas, suaranya dipelankan seolah sedang mengungkap rahasia kelam. "Kamu ingat kan ayah sering menatap kita sedih? Mungkin ayah merasa membebani kita. Mungkin ayah memilih untuk mengakhiri semuanya supaya kita tidak repot lagi." Darahku mendidih sampai ke ubun-ubun. Betapa kejinya dia. Setelah membuang mertuanya sendiri seperti sampah, kini ia memfitnah korbannya sebagai pelaku bunuh diri. Ia mencuci tangannya yang kotor dengan melempar rasa bersalah itu ke wajahku dan ayah. "Kita harus lapor polisi sekarang," kataku tegas, pura-pura merogoh saku dasterku mencari ponsel. "Jangan." Bagas menyambar pergelangan tanganku dengan kasar. Aku tersentak. "Kenapa?" "Ayah hilang, Mas." Bagas buru-buru melembutkan suaranya, menyadari kekasarannya tadi. "Maksudku, jangan sekarang. Kamu bayangkan kalau tetangga dan relasi bisnis kamu tahu ayah mertua kabur karena merasa jadi beban. Nanti kamu yang disalahkan orang-orang. Mereka akan bilang kamu anak durhaka yang menelantarkan orang tua sampai orang tuanya nekat kabur." Ia mengusap pipiku, menghapus air mata palsu yang berhasil kucetuskan.
Kita cari sendiri dulu ya sayang. Aku sudah minta tolong teman-temanku menyisir area sana. Besok pagi-pagi, kalau belum ketemu, baru kita lapor polisi. Aku nggak mau nama baik kamu hancur. Luar biasa. Ia menggunakan reputasiku sebagai senjata untuk membungkamku. Ia butuh waktu untuk memastikan ayah benar-benar selesai di hutan sana sebelum tim SAR menemukannya. Mobil gimana? Tanyaku pelan, pura-pura menurut. Biarin saja di sana. Nanti aku suruh orang bengkel ambil. Kuncinya jatuh entah di mana pas aku lari-lari di hutan, jawabnya cepat. Terlalu cepat. Bagas kemudian memelukku erat, menyandarkan kepalanya di dadaku. Aku capek banget sayang. Aku syok. Maaf ya, dompetku juga sepertinya jatuh di hutan tadi. Kartu-kartu, KTP, semuanya hilang. Tubuhku menegang dalam pelukannya. Saat ia memelukku, dadanya menempel erat pada dadaku. Dan di saku kemejanya yang berantakan itu, aku merasakan sesuatu yang keras dan berbentuk persegi panjang. Aku mengeratkan pelukan sambil perlahan menggeser tanganku di punggungnya, lalu turun sedikit seolah sedang menenangkannya. Tanganku menyenggol saku celana bahannya. Ada dompet di sana. Tebal. Padat. Aku tahu persis bentuk dompet kulit yang kuhadiahkan padanya bulan lalu. Dan aku tahu persis, kartu ATM prioritas dengan limit ratusan juta milikku tersimpan di dalamnya. Bagas berbohong lagi. Dia tidak kehilangan dompet. Dia menyembunyikannya karena dia tahu, mulai detik ini, uang adalah satu-satunya hal yang bisa menyelamatkannya jika rencananya gagal. Dia sedang mengamankan logistik untuk dirinya sendiri. Ya sudah, bisikku di telinganya, nadaku sedingin es batu namun terdengar lembut di telinganya. Kamu mandi dulu. Istirahat. Biar aku buatkan teh hangat. Bagas melepaskan pelukan, menatapku dengan wajah lega yang menjijikkan. Makasih ya sayang. Kamu memang istri terbaik. Aku janji, aku bakal cari ayah sampai ketemu. Ia berjalan gontai menuju kamar mandi. Sesaat sebelum pintu tertutup, aku melihat seringai tipis muncul di sudut bibirnya. Sangat tipis, nyaris tak terlihat, namun cukup untuk membuatku bersumpah. Aku tidak akan sekadar menceraikanmu, Bagas. Aku akan membuatmu berharap kau tidak pernah dilahirkan. Malam itu adalah malam terpanjang dalam hidupku. Di sampingku, Bagas tertidur pulas. Napasnya teratur, dadanya naik turun dengan irama yang tenang. Tidak ada tanda-tanda gelisah dari seorang pria yang baru saja kehilangan mertuanya. Seolah-olah beban berat baru saja diangkat dari pundaknya, membuatnya bisa tidur senyenyak bayi. Sementara aku berbaring kaku dengan mata nyalang menatap langit-langit kamar yang gelap. Setiap kali aku memejamkan mata, bayangan ayah yang kedinginan di pinggir hutan kembali menghantui. Rasa bersalah karena pernah mempercayai monster di sampingku ini mencabik-cabik hatiku. Aku ingin sekali mengambil bantal dan membekap wajahnya hingga ia berhenti bernapas, tapi itu terlalu mudah. Kematian terlalu mewah untuk pengkhianatan sekeji ini. Pukul 6 pagi, alarm ponsel Bagas berbunyi. Ia bangun dengan gerakan malas, meregangkan otot-ototnya, lalu menatapku yang masih berpura-pura tidur. Aku mengintip dari balik bulu mata. Ia mengambil ponselnya, mengetik sesuatu dengan cepat di aplikasi chat, lalu tersenyum simpul. Senyum yang membuat darahku berdesir ngeri. Sayang, panggilnya pelan sambil mengguncang bahuku. Aku mengerjap, memasang topeng wajah sembab dan lelah. Mas, sudah pagi? Gimana? Kita lapor polisi sekarang. Bagas menggeleng cepat, wajahnya kembali berubah menjadi topeng keprihatinan. Jangan dulu. Ingat kata-kataku semalam. Aku mau coba cari lagi ke hutan itu. Aku punya firasat ayah masih di sekitar sana. Mungkin berteduh di gubuk petani. Doakan aku ya. Kamu pergi pakai apa? Mobil kan masih di sana, tanyaku serak. Aku sudah pesan taksi daring. Nanti aku sekalian bawa montir buat ambil mobil kita, jawabnya luwes. Ia kemudian berdiri, mengenakan jaket hoodie dan celana jeans. Penampilannya terlihat kasual, namun hidungku menangkap aroma parfum maskulin yang cukup menyengat. Siapa orang yang memakai parfum mahal untuk masuk ke hutan mencari orang hilang? Hati-hati mas, ucapku lirih. Begitu pintu depan tertutup dan suara taksi terdengar menjauh, aku langsung melompat dari tempat tidur. Waktunya pembuktian. Aku berlari ke ruang kerja, menyalakan laptop, dan segera masuk ke sistem perbankan daring. Bagas mungkin mematikan ponselnya kemarin, tapi dia lupa satu hal fatal, dia tidak paham teknologi perbankan.
Kartu ATM prioritas yang ia pegang, yang kemarin ia klaim hilang bersama dompetnya, terhubung dengan notifikasi real-time ke email dan ponsel utamaku. Aku menatap layar dengan jantung berdegup kencang. Pukul 7.15 waktu Indonesia Barat. Sebuah notifikasi baru muncul. Transaksi berhasil. Merchant, toko emas mulia abadi. Nominal, 25 juta rupiah. Lokasi, pusat grosir kota, berlawanan arah dengan hutan. Air mataku menetes, bukan karena sedih, tapi karena rasa sakit yang menghantam ulu hati. Logikaku hancur berantakan. 25 juta rupiah. Di saat ia bilang sedang mencari ayah yang hilang, di saat ia bilang dompetnya jatuh di hutan, ia justru sedang berada di toko emas, menggesek kartu milikku untuk membeli perhiasan. Untuk siapa? Tidak mungkin untukku. Ulang tahunku masih bulan depan, dan Bagas bukan tipe suami yang memberi kejutan semewah itu kecuali ada maunya. Jari-jariku dengan gemetar beralih ke tab browser lain. Aku membuka riwayat lokasi akun Google-nya. Karena Bagas gaptek, ia sering meminta tolong padaku untuk mengatur emailnya di ponsel, dan aku tahu passwordnya. Bodohnya dia tidak pernah mengubahnya. Peta digital menunjukkan posisi ponselnya. Dia tidak ada di hutan. Titik biru itu berkedip-genit di sebuah restoran cepat saji di samping toko emas tersebut. Lalu, sebuah foto masuk ke sinkronisasi Google Photos. Foto yang baru saja diambil 3 menit lalu. Aku membuka foto itu dan rasanya seperti ada tangan tak kasat mata yang meremas jantungku hingga pecah. Di foto itu, terlihat tangan Bagas memegang sebuah gelas kopi mahal. Di pergelangan tangannya, melingkar jam tangan baru yang belum pernah kulihat. Dan di seberang meja, meski wajahnya terpotong frame, terlihat tangan seorang wanita dengan kuteks merah menyala sedang memegang kotak bludru merah, kotak perhiasan dari toko emas mulia abadi. Di atas meja itu, di antara kopi dan kotak perhiasan, tergeletak kartu ATM platinum berwarna hitam dengan namaku tertulis di sana, Aruna Larasati. Kartu yang katanya hilang. Pertahananku runtuh. Aku merosot ke lantai di bawah meja kerja, memeluk lututku sendiri. Isak tangis yang sejak kemarin kutahan akhirnya meledak. Bukan tangisan sedih karena kehilangan ayah, tapi tangisan duka karena kematian pernikahanku. Ternyata selama ini aku tidur dengan musuh. Selama ini, aku dan ayah hanya sapi perah baginya. Dia membuang ayah bukan hanya karena lelah merawat, tapi agar dia bisa menikmati harta kami dengan wanita lain tanpa gangguan si tua lumpuh. Aku menangis sampai tenggorokanku sakit. Cukup 10 menit aku mengizinkan diriku menjadi wanita lemah. Cukup 10 menit aku meratapi nasibku yang buta. Setelah itu, aku menghapus air mataku dengan kasar. Aku berdiri, menatap pantulan wajahku di cermin lemari. Mataku merah, tapi sorotnya tajam dan dingin. Nikmatilah kopimu, Mas, desisku pada bayangan kosong di cermin. Nikmati perhiasan itu. Karena itu adalah belanjaan terakhirmu menggunakan uangku. Tanganku meraih ponsel, membuka aplikasi mobile banking. Jariku melayang di atas tombol menu transfer antar rekening. Aku akan memulainya sekarang. Perlahan. Menyakitkan. Namun, sebelum aku menekan tombol itu, sebuah notifikasi chat masuk dari nomor tak dikenal. Sebuah foto dikirimkan padaku. Foto Bagas sedang mencium tangan wanita berkuteks merah itu. Dan keterangan di bawahnya membuat darahku berhenti mengalir. Pengirim 0812. Suamimu royal sekali ya, Mbak Aruna. Sayang, sebentar lagi dia jadi milikku seutuhnya. Kasihan deh kamu, urus saja bapakmu yang bau tanah itu. Si pelakor tahu aku siapa. Dan dia menantangku terang-terangan. Ponsel itu terlepas dari genggamanku, jatuh berdebum di atas karpet tebal ruang kerja. Layarnya masih menyala, menampilkan foto Bagas yang sedang mencium tangan wanita lain dan kalimat yang menghina ayahku dengan sebutan bau tanah. Rasanya seperti ada tangan raksasa yang meremas paru-paruku hingga kehabisan oksigen. Aku terhuyung mundur, menabrak rak buku. Napasku tersengal-sengal, pendek dan cepat. Serangan panik mulai menguasai. Ruangan ini, rumah ini, yang selama ini kubangun dengan keringat dan air mata, mendadak terasa seperti penjara yang menyesakkan. Setiap sudut ruangan seolah menertawakanku, si istri bodoh yang membiayai perselingkuhan suaminya sendiri. Aku harus keluar. Aku tidak bisa bernapas di sini. Tanpa mempedulikan penampilan, aku menyambar tas tangan dan kunci mobil operasional. Aku butuh melihat ayah. Hanya wajah ayah yang bisa membuatku tetap waras saat ini.
Hujan mulai turun deras saat aku memacu mobil kecil itu membelah jalanan menuju kaki gunung. Langit seolah mengerti perasaanku, menangis menumpahkan segalanya. Air mata yang sejak tadi kutahan akhirnya tumpah ruah, bercampur dengan deru hujan yang menghantam kaca depan. Bayangan masa lalu berputar di kepalaku seperti kaset rusak. Teringat saat ibu meninggal 5 tahun lalu, meninggalkan aku yang masih muda untuk mengurus bisnis garmen dan ayah yang mulai sakit-sakitan. Saat itulah Bagas datang. Dia bukan orang kaya, hanya karyawan biasa di salah satu toko kain langgananku. Tapi dia menawarkan bahu untuk bersandar. Dia yang selalu ada saat aku lelah, dia yang menyuapi ayah saat aku sibuk meeting. Aku janji akan menjaga ayah seperti ayahku sendiri, Aruna, ucapnya dulu saat melamarku. Bual. Semuanya omong kosong. Janji manis itu hanya tiket masuk untuk menikmati warisan ibu dan hasil kerja kerasku. Dia tidak pernah mencintaiku. Dia mencintai fasilitas yang kuberikan. 1 jam kemudian, mobilku memasuki halaman villa tua keluarga yang tersembunyi di balik rimbunnya pohon pinus. Pak Ujang menyambutku dengan payung, wajah tuanya menyiratkan kekhawatiran mendalam melihat mata merahku. Non Aruna? Bapak sudah tidur, Non? Tadi sempat gelisah panggil-panggil Non, tapi sudah saya tenangin, lapor Pak Ujang lembut. Aku mengangguk, tidak mampu berkata-kata. Aku langsung menuju kamar utama di lantai bawah. Di sana, di atas ranjang kayu jati tua, ayah tertidur pulas. Selimut tebal membungkus tubuh ringkihnya. Wajahnya terlihat damai, kontras dengan teror yang dialaminya kemarin. Aku duduk di tepi ranjang, menggenggam tangan ayah yang kasar dan dingin. Maafin Aruna, Bu. Bisikku lirih, memanggil almarhumah ibu. Aruna gagal jaga ayah. Aruna salah pilih suami. Aruna membiarkan serigala masuk ke dalam rumah kita. Rasa bersalah itu menghimpitku. Aku merasa menjadi anak paling durhaka. Karena kebutaanku akan cinta Bagas, ayah nyaris mati konyol di pinggir hutan. Jika saja aku terlambat sedikit, jika saja. Aku menangis tanpa suara di samping ayah yang tertidur. Menumpahkan segala rasa sakit, pengkhianatan, dan ketakutan yang menggerogoti jiwa. Aku merasa sendirian di dunia ini. Benar-benar sendirian. Suami yang kuharapkan jadi pelindung ternyata adalah pembunuh berdarah dingin. Namun, di tengah isak tangis itu, tatapanku jatuh pada foto ibu yang terpajang di nakas. Tatapan ibu yang teduh namun tegas. Ibu adalah wanita besi yang membangun bisnis dari nol. Darah pejuang itu mengalir di tubuhku. Perlahan, tangisku mereda. Air mata mengering di pipi, meninggalkan jejak lengket yang mulai terasa gatal. Rasa sedih yang mengharu biru itu perlahan bermetamorfosis menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang lebih gelap, lebih dingin, namun jauh lebih kuat. Dendam. Aku mengusap wajahku kasar. Cukup. Masa berkabung untuk pernikahanku sudah selesai. Sekarang saatnya masa penghakiman. Aku mengeluarkan ponselku. Sinyal di villa ini cukup kuat. Kubuka aplikasi mobile banking. Saldo di rekening utama. Rekening yang kartu ATM-nya kini berada di tangan Bagas dan selingkuhannya, menunjukkan angka yang fantastis. Hasil penjualan tanah warisan bulan lalu dan keuntungan bisnis kuartal ini menumpuk di sana. Hampir 1 miliar rupiah. Uang yang seharusnya untuk masa depan kami, untuk pengobatan ayah, kini hendak dinikmati oleh wanita berkuteks merah itu. Tidak sepeser pun, desisku tajam. Jari jemariku menari lincah di atas layar. Aku tidak memindahkannya ke rekening pribadiku yang lain, karena Bagas mungkin bisa melacaknya atau menuntutnya sebagai harta gono gini. Aku membuka menu pembukaan rekening deposito berjangka atas nama ayah, dengan aku sebagai kuasa hukumnya, karena kondisi ayah. Rekening yang secara hukum sepenuhnya milik ayah dan tidak bisa disentuh dalam sengketa perceraian. Nominal transfer, 985 juta rupiah. Berita acara, tabungan pengobatan ayah. Klik. Masukkan PIN. Token terverifikasi. Transaksi berhasil. Sisa saldo di rekening utama kini hanya tinggal Rp250.000. Cukup untuk beli bensin, tapi tidak cukup untuk gaya hidup hedonis mereka. Aku juga mematikan fitur overdraft, dana talangan otomatis, yang selama ini aktif. Aku menatap layar ponsel dengan kepuasan yang aneh. Di luar sana, Bagas mungkin sedang tertawa-tawa dengan wanitanya, merasa menjadi raja dengan dompet ajaib yang tak akan habis isinya. Dia tidak tahu, keran itu sudah kututup rapat. Aku bangkit, mengecup kening ayah sekali lagi.
Tidur yang nyenyak ya. Besok, kita akan lihat pertunjukan sirkus, bisikku. Aku berpamitan pada Pak Ujang, meminta dia menjaga ayah ekstra ketat. Kalau ada orang asing atau bahkan suami saya datang, jangan bukakan pintu. Kunci gerbang gembok rangkap 3. Pak Ujang mengangguk tegas. Siap, Non. Aku kembali ke mobil, menyetir pulang ke rumah neraka itu. Hujan sudah reda, menyisakan aspal basah yang memantulkan cahaya lampu jalan. Saat aku sampai di rumah, hari sudah malam. Lampu ruang tengah menyala terang. Bagas sudah pulang. Ia duduk di sofa sambil menonton televisi, kakinya diangkat ke atas meja. Di meja, terlihat beberapa kantong belanjaan bermerek yang sepertinya baru dibeli, mungkin menggunakan sisa limit kartu kreditnya sendiri, atau uang tunai yang dia punya. Begitu melihatku masuk, dia langsung mematikan TV dan memasang wajah sedih lagi. Sayang, kamu dari mana? Aku khawatir banget. Aku telepon gak diangkat, ucapnya dengan nada memelas. Aku belum nemu ayah. Maafin aku. Aku menatapnya. Ingin rasanya aku meludah ke wajah sok suci itu. Tapi aku menahan diri. Aku tersenyum tipis, sangat tipis. Aku cuma cari angin, Mas. Pusing di rumah, jawabku tenang, terlalu tenang. Gimana pencarianmu? Ada hasil? Bagas menggeleng, lalu berjalan mendekatiku hendak memeluk. Belum ada. Tapi besok aku janji akan cari lagi. Kamu yang sabar ya. Saat dia memelukku, aku bisa mencium aroma parfum wanita itu yang menempel samar di jaketnya. Aroma pengkhianatan. Oh ya Mas, kataku pelan di pelukannya, mataku menatap kosong ke arah dinding. Besok teman-temanku mau ajak makan malam di restoran seafood baru itu. Kamu ikut ya? Sekalian ajak teman-temanmu. Biar kamu gak stres mikirin ayah terus. Bagas melepaskan pelukan, wajahnya berbinar sesaat sebelum ditutupi topeng kesedihan lagi. Boleh juga. Biar aku yang traktir nanti. Kan aku mau hibur istriku yang lagi sedih. Dia menepuk saku celananya, tempat kartu ATM-ku berada. Dia merasa punya kuasa. Iya Mas. Kamu memang suami terbaik, balasku. Jebakan sudah terpasang. Dan besok, bom waktu itu akan meledak di depan umum. Pagi itu, Bagas bangun dengan suasana hati yang luar biasa cerah. Ia bersenandung kecil di kamar mandi, suara air shower beradu dengan siulannya yang sumbang. Sungguh kontras yang memuakkan dengan suasana hatiku yang masih berkabung diam-diam. Bagaimana bisa seseorang bernyanyi riang sementara ia berpikir mertuanya sedang membusuk di hutan? Aku berdiri di depan lemari pakaian, pura-pura menyiapkan kemeja terbaiknya untuk acara makan malam nanti. Makan malam perayaan, begitu ia menyebutnya dalam hati, aku yakin. Baginya, malam ini adalah pesta kemenangan karena berhasil menyingkirkan beban hidup dan menguasai harta istri bodohnya. Mataku tertuju pada tas kerja kulit milik Bagas yang tergeletak sembarangan di atas meja rias. Tas itu jarang ia bawa kecuali ada urusan penting. Biasanya, ia sangat protektif terhadap barang-barangnya, selalu mengunci ponsel dan tasnya. Tapi pagi ini, euforia kemenangan sepertinya membuatnya lengah. Ia merasa di atas angin, merasa aku sudah sepenuhnya takluk dalam genggamannya. Tangan ini bergerak sendiri, didorong oleh intuisi yang tajam. Aku membuka resleting tas itu perlahan, berusaha tidak menimbulkan suara. Kosong. Hanya ada beberapa berkas tagihan kartu kredit yang belum dibayar. Namun, tanganku meraba saku bagian dalam yang tersembunyi. Ada secari kertas yang dilipat rapi menjadi ukuran sangat kecil. Aku mengeluarkannya dan membukanya dengan jari gemetar. Itu bukan surat cinta, melainkan sebuah bukti pembayaran dari sebuah klinik kandungan ternama di pusat kota. Tanggalnya baru kemarin sore, jam yang sama saat ia bilang sedang mencari ayah di hutan. Kwitansi pembayaran. Jenis, paket persalinan sesar VIP, uang muka. Pasien, Siska Anggraeni. Nominal, 10 juta rupiah. Napasku tercekat. Dunia sekelilingku terasa berputar. Hamil. Wanita itu hamil. Jadi ini alasan sebenarnya? Ini alasan kenapa Bagas begitu terburu-buru ingin menyingkirkan ayah? Ia butuh ruang. Ia butuh uang. Ia butuh rumah ini kosong dari orang tua merepotkan, agar bisa membawa keluarga barunya masuk. Ia tidak sekadar berselingkuh. Ia sedang menggantikan posisiku dan ayah secara harfiah. Uang 10 juta itu, pasti ditarik tunai dari ATM-ku sebelum aku memindahkan saldonya semalam.
Pantas saja notifikasi penarikan tunai sempat masuk sebelum aku memblokirnya. Ia menggunakan uang hasil kerja keras ayah, uang yang seharusnya untuk terapi kaki ayah, untuk membiayai kelahiran anak haramnya. Rasa mual hebat menyerang perutku. Ingin rasanya aku merobek kertas ini dan melemparkannya ke wajah Bagas saat ia keluar dari kamar mandi nanti. Tapi tidak. Itu terlalu mudah. Itu hanya akan membuat drama pertengkaran biasa di mana ia bisa menyangkal atau minta maaf. Aku harus menghancurkannya sampai ke akar. Buru-buru aku memfoto bukti itu dengan ponselku, lalu melipat kembali kertas tersebut dan memasukkannya ke tempat semula, persis seperti sedia kala. Pintu kamar mandi terbuka. Uap hangat mengepul keluar. Bagas muncul dengan handuk melilit di pinggang, wajahnya segar dan berseri-seri. Wah, istriku rajin sekali. Sudah disiapkan bajunya? Tanyanya sambil mengeringkan rambut. Ia berjalan mendekatiku, hendak mengecup pipiku. Aku menahan napas, berusaha sekuat tenaga tidak mundur atau menepisnya. Aku membiarkan bibir pengkhianat itu menyentuh pipiku sekilas. Rasanya seperti ditempel besi panas. Iya, Mas. Nanti malam kan mau ketemu teman-temanmu. Kamu harus tampil ganteng, jawabku dengan senyum kaku yang untungnya ia artikan sebagai senyum kekaguman. Bagas tersenyum bangga. Ia mematut diri di cermin. Kamu benar. Oh ya, sayang. Suaranya berubah sedikit serius, namun nada kasualnya terasa dibuat-buat. Ngomong-ngomong soal masa depan, aku kepikiran sesuatu. Apa itu? Aku merapikan kerah kemejanya, tanganku menyentuh lehernya. Leher yang sangat mudah untuk dicekik sebenarnya. Soal rumah ini dan tanah ayah yang di kampung, mulainya, matanya menatapku lewat pantulan cermin. Kan ayah sudah, ya, kemungkinan besar tidak kembali. Kalaupun kembali, kondisinya pasti butuh biaya besar. Aku pikir, ada baiknya kita amankan aset-aset itu. Sertifikat rumah ini dan tanah di kampung, kamu simpan di mana? Jantungku berdegup kencang. Prediksiku benar. Dia mulai bergerak mengincar aset tak bergerak. Tabungan sudah ia kuras, pikirnya. Sekarang giliran atap tempat kami bernaung. Kenapa memangnya, Mas? Tanyaku polos. Ya, takut hilang atau dicuri orang. Kan sekarang kita lagi sibuk cari ayah, rumah sering kosong. Mending aku pegang, atau kita titipkan di notaris kenalanku biar aman. Sekalian balik nama ke namamu atau namaku, biar kalau ada apa-apa, proses hukumnya gampang. Demi kebaikan kita juga. Demi kebaikan kita. Kata ganti yang paling munafik. Maksudnya adalah demi modal dia dan Siska. Aku menarik napas panjang, memasang wajah bingung yang meyakinkan. Aduh, Mas. Sertifikat itu kan disimpan ayah. Kuncinya ada di kalung yang dipakai ayah pas hilang kemarin. Aku nggak punya duplikatnya lemari besi ayah. Wajah Bagas berubah seketika. Senyumnya lenyap, digantikan kekecewaan yang tak bisa disembunyikan. Apa? Kuncinya dibawa ayah? Iya. Kan ayah nggak pernah lepas kalung itu, bohongku? Padahal sertifikat itu aman tersimpan di brankas bank sejak seminggu lalu, saat aku mulai curiga dengan gelagatnya yang sering pulang malam. Insting seorang anak pebisnis ternyata menyelamatkanku. Bagas mendecak kesal, CK. Sialan, maksudku, sayang sekali. Ya sudah, nanti kita cari tukang kunci buat bongkar lemari ayah. Harus segera diamankan. Iya, Mas. Nanti saja ya kalau ayah sudah ketemu. Nggak enak bongkar barang orang tua yang lagi kena musibah, tolakku halus. Bagas tidak mendesak lagi, tapi aku melihat rahangnya mengeras. Ia butuh uang itu segera. Dan karena ia tidak bisa mendapatkan sertifikat sekarang, ia akan semakin bergantung pada kartu ATM yang ada di dompetnya untuk pamer nanti malam. Kartu yang sudah kosong melompong. Ya sudah, ayo siap-siap. Teman-temanku sudah heboh di grup chat. Katanya nggak sabar mau makan enak di traktir bos besar. Ujar Bagas kembali ceria, mencoba menutupi kekesalannya. Bos besar, ulangku dalam hati. Aku menatap punggungnya saat ia mengenakan jam tangan barunya. Nikmatilah peranmu sebagai bos besar selama beberapa jam ke depan, Mas. Karena begitu pelayan restoran menggesek kartumu nanti malam, kau akan jatuh dari singgasana hayalanmu ke dalam lumpur rasa malu yang tak berdasar. Dan Siska, wanita hamil itu juga akan tahu bahwa pangerannya hanyalah seorang pengemis berjubah emas. Ayo berangkat sayang, ajaknya. Aku mengangguk mengambil tas tanganku. Ayo. Aku sudah tidak sabar. Benar.
Aku sudah tidak sabar melihat wajahmu hancur. Restoran makanan laut itu adalah salah satu tempat paling bergengsi di kota ini. Interiornya mewah dengan lampu kristal menggantung, akuarium raksasa berisi ikan-ikan eksotis, dan pelayan berseragam rapi yang menyambut kami dengan ramah. Harga sepiring nasi goreng di sini saja bisa untuk makan 3 hari orang biasa. Bagas melangkah masuk dengan penuh percaya diri. Dagunya terangkat, satu tangannya menggenggam tanganku mesra, sebuah pertunjukan kepemilikan di depan umum, sementara tangan lainnya sesekali merapikan jas semi-formalnya. Di pergelangan tangannya, jam baru itu berkilau tertimpa cahaya lampu. Di meja panjang di sudut ruangan, 6 orang teman Bagas sudah menunggu. Mereka adalah tipe teman sosialita gadungan, gaya selangit tapi dompet menjerit. Begitu melihat kami, mereka bersorak. "Wah, ini dia sultan kita. Bos Bagas," seru Andi, teman SMA Bagas yang paling berisik. "Gila, bro. Makin kinclong aja. Istri juga makin cantik," timpal yang lain. Bagas tersenyum lebar, menyalami mereka satu persatu bak pejabat yang sedang kampanye. "Biasa aja, bro. Rezeki lagi lancar. Istriku lagi butuh hiburan nih, lagi sedih mikirin bapaknya yang hilang. Jadi kita makan enak dulu biar nggak stres." Aku hanya tersenyum tipis, mengangguk sopan pada mereka. Hatiku mencelos mendengar ia menjadikan hilangnya ayah sebagai alasan pesta pora ini. Kami duduk. Buku menu dibagikan. "Pesan apa saja yang kalian mau. Jangan lihat harga. Malam ini saya yang traktir," ucap Bagas lantang. Suaranya cukup keras hingga meja sebelah menoleh. Ia benar-benar menikmati peran ini. Teman-temannya bersorak lagi. Tanpa ragu, mereka memesan menu-menu termahal. Kepiting Raja Alaska, lobster Thermidor, ikan kerapu tim Hong Kong, hingga botol-botol minuman impor yang harganya jutaan. Meja kami penuh sesak dengan hidangan mewah. Aku hanya memesan teh hangat dan sup jagung. Perutku terlalu mual untuk menelan makanan yang dibayar dari hasil keringat ayah yang dibuangnya. Di tengah makan malam, ponsel Bagas bergetar di atas meja. Layarnya menyala. Nama kontaknya bengkel mobil, tapi foto profilnya adalah wanita cantik Siska. Aku melirik sekilas. "Pesan masuk, sayang, uang mukanya kurang nih buat upgrade kamar VIP. Transfer lagi dong 5 juta. Bagas buru-buru membalik ponselnya, wajahnya sedikit panik. Ia melirikku. Aku pura-pura sibuk mengaduk sup. "Maaf ya, ada urusan kerjaan sebentar," katanya pada teman-temannya. Bagas mengeluarkan dompetnya. Dompet yang katanya hilang di hutan. Ia mengambil kartu ATM platinum milikku dengan gerakan santai, seolah itu miliknya sendiri. "Mbak," panggilnya pada pelayan yang lewat. "Tolong bawakan mesin EDC ke sini sekarang. Saya mau bayar down payment dulu biar nggak ribet nanti pas pulang." Rupanya dia ingin pamer sekalian. Membayar di meja di depan teman-temannya adalah puncak kepuasan ego laki-laki seperti Bagas. Pelayan datang membawa mesin EDC. "Total sementara 6.500.000, Pak," ucap pelayan sopan. "Itu baru makanan pembuka dan minuman." "Murah," cemooh Bagas sombong. Ia menyerahkan kartu hitam itu. "Gesek saja. Sekalian kasih tip 500.000 buat kamu." "Terima kasih banyak, Pak." Pelayan itu berbinar-binar. Ia memasukkan kartu ke mesin. Jantungku mulai berdetak cepat. Ini saatnya. Detik-detik kehancuran egonya dimulai. Pelayan menekan angka nominal, lalu menyodorkan mesin ke Bagas untuk memasukkan PIN. Bagas menekan 6 digit angka dengan mantap. Layar mesin EDC berkedip-kedip, memproses transaksi. 1 detik. 2 detik. BEP. BEP. Mesin itu mengeluarkan struk kecil, tapi bukan struk bukti bayar. Pelayan itu mengerutkan kening, membaca layar mesin. "Maaf, Pak. Transaksinya declinet, ditolak," ucap pelayan itu pelan. Keheningan melanda meja kami. Tawa teman-teman Bagas terhenti. Suara denting sendok garpu pun lenyap. Wajah Bagas memerah padam. "Ah, nggak mungkin. Itu saldonya unlimited. Coba lagi. Mungkin sinyalnya jelek." Pelayan itu mencoba lagi. "Gesek. Masukkan PIN. BEP. BEP. Masih ditolak, Pak." Keterangannya saldo tidak mencukupi, kata pelayan itu. Kali ini suaranya sedikit lebih keras, membuat teman-teman Bagas mulai saling pandang dengan canggung. "Saldo tidak cukup? Kamu gila ya?" bentak Bagas mulai panik.
Rasa malunya mulai naik ke permukaan. Di situ ada ratusan juta. Mesin kamu yang rusak ini. Ia merogoh dompetnya lagi, mengeluarkan kartu kredit lain, kartu kredit tambahan, supplementary card, yang juga menginduk ke rekeningku. Pakai ini. Pelayan mencoba lagi dengan sabar. BF. BF. Sama, Pak. Declined juga. Limit habis atau kartu diblokir. Wajah Bagas kini pucat pasi. Keringat dingin mulai bercucuran di pelipisnya. Ia menatapku dengan tatapan horor dan bingung. Sayang, ini kenapa? Kok nggak bisa semua? Tanyanya padaku, suaranya bergetar. Aku meletakkan sendok supku perlahan. Mengangkat wajah, menatap matanya dalam-dalam. Tidak ada lagi senyum manis istri penurut. Yang ada hanya tatapan dingin seorang eksekutor. Loh, Mas lupa? Tanyaku dengan suara tenang namun tajam, cukup keras untuk didengar semua orang di meja itu. Kan kartu-kartu itu laporannya hilang bersama dompet Mas di hutan kemarin? Jadi tadi pagi aku telepon bank untuk blokir semua aksesnya dan kosongkan saldonya demi keamanan. Mata Bagas membelalak lebar, seakan bola matanya mau lompat keluar. Apa? Kamu blokir? Iya dong, lanjutku santai sambil mengambil tisu untuk menyeka mulut. Kan Mas sendiri yang bilang dompetnya jatuh pas lari-lari cari ayah. Masa aku biarkan uang ratusan juta di dalamnya diambil orang yang nemu? Jadi sekarang, saldo di kartu itu 0 rupiah, Mas. Tapi, Bagas tergagap. Ia tidak bisa membantah. Jika ia membantah dan bilang dompetnya tidak hilang, berarti ia mengakui kebohongannya kemarin. Ia terjebak dalam perangkapnya sendiri. Teman-teman Bagas mulai berbisik-bisik. Waduh, Gas, jadi gimana nih? Tagihannya 6 juta lebih loh. Celetuk Andi, nadanya mulai tidak enak. Pakai uang tunai kamu aja, Mas, saranku sadis. Kan bos besar pasti bawa cash banyak. Bagas membuka dompetnya dengan tangan gemetar. Kosong. Hanya ada beberapa lembar uang 100 ribuan. Tidak sampai 500 ribu. Aku nggak bawa tunai, desisnya lemah. Harga dirinya hancur berkeping-keping di depan teman-temannya. Yah, sayang sekali, kataku sambil berdiri dan mengambil tasku. Kalau begitu, silakan Mas urus pembayarannya ya. Aku mau pulang duluan, kepalaku pening. Aruna. Tunggu. Kamu mau kemana? Bayarin ini dulu. Bagas mencoba menahanku, panik setengah mati. Aku menepis tangannya kasar. Aku nggak bawa dompet, Mas. Kan kamu kepala rumah tangga, masa istri yang bayar? Lagian, bukannya kamu mau traktir? Selamat menikmati makan malamnya, Tuan Sultan. Aku berbalik dan berjalan keluar restoran dengan langkah tegap, meninggalkan Bagas yang dikerubuti pelayan dan tatapan sinis teman-temannya yang kini sadar mereka harus patungan membayar makanan mahal yang sudah terlanjur dipesan. Ponselku bergetar lagi di tas. Notifikasi dari CCTV rumah. Ayah sudah aman di villa. Tapi paket kejutan keduaku sudah menunggu Bagas di rumah. Malam ini belum berakhir, Mas. Ini baru hidangan pembuka. Aku memarkirkan mobil di garasi rumah yang sunyi. Jam di dashboard menunjukkan pukul 9 malam. Setelah meninggalkan Bagas dan teman-teman sosialitanya dalam kebingungan di restoran tadi, aku merasa ada aliran adrenalin dingin yang menjalar di punggungku. Rasa puas itu ada, tapi belum tuntas. Itu baru peringatan kecil. Hukuman yang sebenarnya sedang kupersiapkan di dalam rumah ini. Langkahku mantap menuju ruang kerja. Aku tidak menyalakan lampu utama, membiarkan cahaya remang-remang dari lampu jalan di luar menemani gerakanku. Dari laci meja kerja yang terkunci, aku mengeluarkan sebuah map merah. Ini adalah berkas yang sudah kusiapkan secara rahasia bersama pengacara kepercayaan mendiang ibu siang tadi melalui sambungan telepon. Berkas gugatan cerai. Isinya lengkap. Bukti perselingkuhan, bukti transaksi keuangan yang mencurigakan, dan yang paling memberatkan, bukti penelantaran orang tua yang mengarah pada percobaan pembunuhan berencana. Namun, kertas-kertas ini hanyalah benda mati jika tidak ada saksi mata. Aku mengambil ponselku, membuka grup chat keluarga besar. Grup yang isinya adalah paman, bibi, dan sepupu-sepupu Bagas yang selama ini selalu memuji Bagas sebagai menantu teladan, dan sering menyindirku sebagai istri yang terlalu sibuk bekerja. Jari-jariku mengetik pesan undangan dengan hati-hati. Assalamualaikum, Om, Tante, dan semuanya. Besok pagi jam 8, mohon kehadirannya di rumah kami untuk sarapan bersama. Ada pengumuman penting mengenai kondisi ayah dan masa depan rumah tangga kami.
Bagas juga punya kejutan besar untuk kalian. Mohon datang tepat waktu. Kirim. Dalam hitungan detik, balasan berdatangan. Kebanyakan mendoakan kesembuhan ayah atau penasaran dengan kejutan Bagas. Mereka tidak tahu, kejutan itu akan membuat wajah mereka merah padam karena malu. 1 jam kemudian, suara mobil ojek daring terdengar berhenti di depan gerbang. Bagas pulang. Dari kamera CCTV yang terhubung ke ponselku, aku melihatnya berjalan sempoyongan menaiki teras. Wajahnya kusut, dasinya sudah lepas, dan jas mahalnya tersampir asal di bahu. Ia terlihat seperti ayam sayur yang kalah tarung. Saat ia membuka pintu, aku sudah duduk manis di sofa ruang tengah, membaca majalah bisnis dengan tenang, seolah tidak terjadi apa-apa. Tega kamu, Aruna. Serunya. Suaranya serak menahan amarah. Kamu tahu aku harus menjaminkan jam tangan baruku ke manajer restoran untuk bayar tagihan tadi? Kamu permalukan suami sendiri di depan orang banyak. Aku menutup majalah perlahan, menatapnya datar. Aku kan sudah bilang, Mas. Itu prosedur keamanan. Kalau dompetmu benar hilang, dan aku tidak blokir, lalu uangnya dikuras orang jahat, siapa yang rugi? Kita juga. Tapi dompetku ketemu. Bentaknya, melempar dompet kulit itu ke meja. Ternyata terselip di jok mobil teman. Bohong lagi. Syukurlah kalau ketemu, jawabku singkat. Besok pagi kita urus ke bank. Tapi malam ini aku capek. Jangan bahas uang dulu. Bagas mengacak rambutnya frustrasi. Ia butuh uang itu sekarang. Siska pasti sudah menerornya soal pelunasan biaya rumah sakit. Oke, besok pagi ke bank, desisnya, berusaha mengontrol emosi karena sadar ia butuh tanda tanganku untuk membuka blokir. Tapi ingat, Aruna. Jangan pernah lakukan hal bodoh kayak tadi lagi. Aku ini suamimu, imammu. Iya mas, jawabku patuh. Bagas mendengus, lalu melangkah menuju kamar tidur. Namun langkahnya terhenti di depan kamar ayah yang tertutup rapat. Ia menatap pintu itu dengan tatapan tamak. Kunci kamar ayah mana? Tanyanya tiba-tiba. Di laci dapur. Kenapa? Mau cek kondisi kamarnya. Siapa tahu ada petunjuk soal kepergian ayah, alasannya. Padahal aku tahu, ia ingin mencari sertifikat rumah yang dikiranya tersimpan di sana. Silakan, kataku. Bagas mengambil kunci, lalu masuk ke kamar ayah dan menutup pintu. Segera setelah pintu tertutup, aku membuka aplikasi CCTV di ponselku. Aku baru saja memasang kamera tersembunyi berukuran mikro di lemari ayah tadi sore, tepat sebelum berangkat ke restoran. Di layar ponsel, aku melihat Bagas tidak mencari petunjuk. Ia langsung menuju lemari kayu jati tua tempat ayah biasa menyimpan barang berharga. Ia mengacak-acak baju ayah dengan kasar, melempar kopiah dan sarung ayah ke lantai. Wajahnya terlihat panik dan beringas. Mana sertifikat sialan itu? Gerutunya yang tertangkap jelas oleh mikrofon kamera. Harusnya di sini. Kalau tanah ini kejual, Siska bisa hidup enak, dan aku nggak perlu ngemis ke istri mandul itu. Tanganku mengepal erat melihat dan mendengar semua itu. Rekaman ini adalah bukti pamungkas. Pengakuan langsung dari mulutnya tentang niat jahatnya menguasai harta dan menghina kekuranganku yang belum bisa memberinya keturunan, padahal kami menunda karena dia yang bilang belum siap finansial. Bagas terus mencari, membongkar kasur, laci nakas, bahkan merobek bantal ayah. Tapi ia tidak menemukan apapun kecuali baju-baju bekas. Sertifikat itu aman di deposit box bank. Setelah 10 menit mengobrak-abrik kamar tanpa hasil, Bagas keluar dengan wajah merah padam dan keringat bercucuran. Ia membanting pintu kamar ayah. Aku masih duduk di sofa, menatapnya. Ketemu petunjuknya, Mas? Tanyaku sinis. Bagas terlonjak kaget, tidak menyangka aku masih di sana. Nggak ada. Kamarnya bersih. Baguslah, kataku sambil berdiri. Tidur Gih. Besok pagi keluarga besarmu mau datang. Aku sudah undang mereka sarapan. Mata Bagas membelalak. Keluarga besar? Ngapain? Kan kamu mau kasih kejutan, senyumku misterius. Mungkin, pengumuman kalau kamu bakal jadi ayah? Wajah Bagas pucat pasi. Ia menatapku horor. Kamu tahu dari mana? Aku tidak menjawab. Aku hanya berjalan melewatinya menuju kamar utama, meninggalkan aroma parfumku yang bercampur dengan aura kemenangan. Tidur yang nyenyak, Mas. Simpan tenagamu. Kamu akan butuh banyak energi untuk menghadapi hari esok,
bisikku saat melewati bahunya. Aku masuk kamar dan mengunci pintu dari dalam. Malam ini, biarkan dia tidur di sofa atau di lantai. Biarkan dia gelisah menebak-nebak seberapa banyak yang ku tahu. Di dalam kamar, aku mengirim satu pesan terakhir. Kali ini kepada Pak Ujang di villa. Pak, besok jam 7 pagi, bawa ayah pulang. Lewat pintu belakang. Jangan sampai ketahuan sampai saya beri kode. Balasan Pak Ujang masuk singkat, siap, Non. Bapak sudah sehat dan siap. Panggung sandiwara terakhir sudah siap. Besok, tirai akan dibuka, dan Bagas akan mendapati dirinya bukan sebagai sutradara, melainkan sebagai badut yang paling menyedihkan. Suasana ruang tengah rumah kami pagi itu riuh rendah, kontras dengan ketegangan yang mencekik leherku. Pukul 8 tepat, keluarga besar Bagas, ibu mertua, dua adik perempuannya, serta paman dan bibinya, sudah memenuhi sofa dan karpet ambal. Aroma lontong sayur dan kopi menguar di udara, namun bagiku, udara terasa berbau kepalsuan. Bagas duduk di ujung sofa, diapit oleh ibunya yang terus memijat bahunya dengan bangga. Duh, anak lanang ibu ini memang hebat, puji ibu mertua dengan suara lantang, sengaja agar aku mendengarnya di dapur. Sudah ganteng, sabar, sayang mertua lagi. Aruna itu beruntung sekali dapat kamu, Gas. Coba kalau dapat laki-laki lain, mana mau ngurus bapaknya yang lumpuh begitu. Harusnya Aruna itu lebih banyak bersyukur, jangan cuma sibuk kerja. Iya Bu, sahut salah satu adiknya sambil mengunyah kerupuk. Mbak Aruna tuh kurang perhatian. Mas Bagas sampai kurus gitu. Aku berjalan keluar dari dapur membawa nampan berisi teh hangat terakhir. Wajahku tenang, setenang permukaan danau sebelum badai menghantam. Aku meletakkan nampan di meja, suara denting gelas beradu dengan tatakan keramik membuat obrolan mereka terhenti sejenak. Silakan diminum, Bu, Tante, semuanya, ucapku sopan sambil berdiri tegak di tengah ruangan, tepat di samping televisi layar datar 60 inci yang biasa digunakan Bagas untuk menonton bola. Bagas menatapku dengan gelisah. Keringat dingin sebesar biji jagung terlihat di pelipisnya. Ia tahu aku memegang kartu as, tapi ia tidak tahu kartu mana yang akan kulempar. Nah, Aruna, kata Paman Bagas, katanya ada pengumuman penting? Soal bapakmu yang hilang itu? Atau soal kejutan Bagas? Aku tersenyum tipis. Betul, Paman. Hari ini saya ingin kita semua jujur-jujuran. Selama ini, keluarga besar selalu memuji Mas Bagas sebagai malaikat pelindung di rumah ini. Tapi, ada sisi lain Mas Bagas yang mungkin ibu dan adik-adik belum tahu. Maksud kamu apa, Aruna? Tanya ibu mertua ketus, naluri membela anaknya langsung menyala. Bagas, aku menoleh pada suamiku, kamu mau cerita sendiri soal kejutan itu, atau aku yang bantu presentasikan? Bagas berdiri dengan lutut gemetar. Aruna, kita bicara di kamar saja. Jangan di sini. Malu sama keluarga. Loh, kenapa malu? Bukannya kamu bangga jadi calon ayah? Potongku cepat. Hening. 1 detik yang panjang dan mematikan. Mata ibu mertua membelalak. Calon ayah? Aruna, kamu hamil? Alhamdulillah. Serunya girang, hendak memelukku. Aku mundur selangkah, menepis tangan ibu mertua dengan halus namun tegas. Bukan saya, Bu. Saya kan istri mandul kalau kata anak ibu. Aku menyambar remote televisi. Layar menyala, menampilkan slide foto yang sudah kusiapkan dari ponselku melalui fitur casting. Foto pertama muncul besar-besar di layar. Kwitansi klinik kandungan atas nama Siska Anggraeni, lengkap dengan bukti transfer dari rekeningku yang dilakukan Bagas. Lalu disusul foto mesra Bagas mencium perut buncit wanita itu di sebuah kafe. Ruangan itu meledak dalam kekacauan. Astagfirullah. Bagas. Jerit ibunya histeris. Apa-apaan ini? Siapa perempuan ini? Wajah Bagas merah padam, urat lehernya menonjol. Itu fitnah, Bu. Aruna ngawur. Itu foto editan. Dia mau menjebakku supaya nggak bagi harta gono gini. Editan? Tanyaku dingin. Baik. Kalau foto bisa diedit, bagaimana dengan suara dan video ini? Aku menekan tombol berikutnya. Video rekaman CCTV semalam di kamar ayah berputar di layar. Suara Bagas terdengar jernih dan menggelegar di seluruh ruangan yang kini senyap-senyap kuburan. Mana sertifikat sialan itu? Harusnya di sini. Kalau tanah ini kejual, Siska bisa hidup enak, dan aku nggak perlu ngemis ke istri mandul itu.
Dalam video itu, terlihat jelas Bagas mengobrak-abrik kasur bekas tidurnya ayah, melempar barang-barang orang tua itu seperti sampah, dengan wajah penuh kebencian yang mengerikan. Keluarga besarnya ternganga. Ibu mertua menutup mulut dengan tangan, air mata syok mengalir di pipinya. Citra anak saleh yang ia banggakan runtuh dalam hitungan detik menjadi sosok monster serakah. Bagas terpojok. Ia menatap sekeliling, melihat tatapan jijik dan kecewa dari keluarganya sendiri. Rasa malu itu berubah menjadi amarah defensif yang membabi buta. Ia tidak lagi menyangkal, ia meledak. "Iya, memang kenapa?" teriak Bagas, suaranya parau dan mengerikan. Ia menunjuk mukaku. "Aku capek Aruna. 2 tahun aku jadi babu di rumah ini. Ngurusin bapakmu yang bau, yang berak di celana, yang bisanya cuma nyusahin. Aku berhak bahagia. Aku berhak dapat bayaran atas capekku. Bayaran dengan cara mencuri uangku dan membuang ayahku." Balasku tajam, suaraku mulai bergetar menahan tangis kemarahan. "Dia itu cuma beban." Bentak Bagas makin menjadi-jadi, matanya nyalang seperti orang gila. "Lagian dia sudah hilang. Mungkin sudah mati dimakan binatang buas di hutan sana. Memang itu tempat yang pantas buat orang tua yang gak berguna." Plak! Sebuah tamparan keras mendarat di pipi Bagas. Bukan dariku, tapi dari ibunya sendiri. "Anak durhaka!" isak ibu mertua sambil memegangi dadanya yang sesak. Bagas memegangi pipinya yang merah, menatap ibunya tak percaya. Lalu ia kembali menatapku dengan tatapan membunuh. "Puas kamu, ha? Puas? Oke, aku pergi. Tapi ingat, rumah ini harta bersama. Aku bakal tuntut setengah dari nilainya. Dan bapakmu yang cacat itu nggak bakal balik lagi buat jadi saksi." "Oh ya?" Aku tersenyum miring. "Mas Bagas yakin ayah nggak bisa jadi saksi?" Aku memberi kode ketukan 3 kali pada dinding partisi kayu di belakangku. Pintu penghubung ruang tengah dan ruang belakang terbuka perlahan. Suara decit roda kursi yang sangat familiar terdengar membelah keheningan yang mencekam. Wajah Bagas berubah pucat pasi, seolah darah di seluruh tubuhnya disedot habis. Matanya melotot horor menatap ke arah pintu. Di sana, didorong oleh Pak Ujang yang bertubuh kekar, ayah duduk tegak di kursi rodanya. Pakaiannya bersih, wajahnya segar, meski tatapan matanya tajam menusuk langsung ke jantung Bagas. Ayah mengangkat tangan kirinya yang gemetar, menunjuk lurus ke arah wajah menantunya. "Bagas." Suara ayah terdengar berat, serak, namun jelas di telinga semua orang. "Jahat." Bagas mundur terhuyung-huyung hingga menabrak meja kaca. Vas bunga di atasnya jatuh dan pecah berkeping-keping, suaranya nyaring seperti ledakan yang menandai hancurnya hidup laki-laki itu. "Hantu!" desis Bagas gemetar, kakinya lemas. Ia jatuh terduduk di lantai, dikelilingi pecahan kaca. "Nggak mungkin, aku tinggalin di hutan, harusnya sudah mati." Pengakuan itu keluar lagi. Kali ini di depan ayah yang masih hidup, di depan keluarganya, dan di depan 2 orang polisi berseragam yang baru saja melangkah masuk dari pintu depan yang terbuka. Aku menatap Bagas yang kini meringkuk ketakutan di lantai seperti tikus got. "Selamat Mas," bisikku dingin. "Skenariomu sempurna. Tapi sayang, akulah penulis naskahnya." 2 polisi itu melangkah maju membawa borgol perak yang berkilau. Suara logam beradu, klik, menjadi bunyi paling merdu yang pernah kudengar selama 2 tahun terakhir. Borgol perak itu kini melingkar erat di kedua pergelangan tangan Bagas. Laki-laki yang dulu selalu membusungkan dada dengan kemeja licin dan parfum mahal itu, kini tampak menyedihkan. Wajahnya basah oleh air mata dan ingus, lututnya lemas hingga harus dipapah paksa oleh 2 petugas kepolisian. "Aruna! Dek! Tolong aku! Aku hilaf, Dek! Jangan biarkan suamimu di penjara!" teriak Bagas meronta-ronta saat digiring keluar rumah. Suaranya pecah, penuh kepanikan murni. "Ibu! Tolong Bagas, Bu!" Ibu mertua yang masih syok di sofa hanya bisa menangis meraung-raung, memegangi dadanya. Adik-adik Bagas yang biasanya nyinyir kini terdiam 1000 bahasa, menunduk malu, tak berani menatap mataku atau ayah. Mereka tahu, nama baik keluarga mereka hancur hari ini. Tetangga-tetangga yang penasaran mulai berkerumun di depan pagar, ponsel-ponsel mereka terangkat merekam kejadian memalukan ini. Dalam hitungan jam, menantu durhaka ditangkap polisi pasti akan viral di media sosial lokal. Aku berjalan mendekati pintu depan, berdiri di ambang pintu sambil menatap Bagas yang hendak dimasukkan ke mobil patroli.
Tatapan kami bertemu untuk terakhir kalinya. Kamu bukan suamiku lagi, Mas, ucapku datar, nyaris tanpa emosi. Surat gugatan cerai akan sampai ke Selmu besok pagi. Nikmatilah hidup barumu. Di penjara, setidaknya kamu tidak perlu pusing memikirkan biaya persalinan Siska, kan? Makan dan tidurmu sudah ditanggung negara. Bagas ternganga, namun sebelum ia sempat membalas, pintu mobil polisi ditutup keras. Sirine berbunyi memecah keheningan pagi, membawa pergi parasit yang selama ini menggerogoti kebahagiaanku. 6 bulan berlalu sejak pagi yang penuh drama itu. Proses hukum berjalan lebih cepat dan mulus dari yang kuduga. Bukti video CCTV, rekaman jejak digital transaksi keuangan, dan kesaksian ayah yang direkam penyidik menjadi paku mati bagi peti mati masa depan Bagas. Hakim menjatuhkan vonis 3 tahun penjara atas pasal penelantaran orang dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan korban sakit fisik dan psikis, ditambah pasal penggelapan dana. Karma bekerja dengan cara yang lucu dan brutal. Dari pengacaraku, aku mendengar kabar tentang Siska. Begitu berita penangkapan Bagas menyebar dan ia tahu bahwa Bagas sebenarnya tidak punya harta sepeser pun, bahwa semua kemewahan itu milikku, Siska menghilang bak ditelan bumi. Ia memblokir nomor Bagas, tidak pernah datang menjenguk di penjara, dan kabarnya sudah menggandeng laki-laki lain yang lebih tua. Bagas hancur total. Di dalam penjara, ia dikabarkan sering melamun, kurus kering, dan menjadi bulan-bulanan narapidana lain karena kasusnya yang membuang orang tua, dianggap hina bahkan oleh penjahat sekalipun. Keluarganya pun kocar-kacir. Mereka malu keluar rumah, dan ibu mertua jatuh sakit karena stres menanggung aib. Sementara itu, hidupku kembali menemukan warnanya. Sore ini, udara di villa kaki gunung terasa sejuk. Aku duduk di teras kayu, menyesap teh melati hangat sambil memangku laptop. Bisnis garmen peninggalan ibu makin berkembang pesat setelah aku memutus kebocoran dana yang selama ini disebabkan oleh gaya hidup Bagas. Tanpa benalu, pohon rezekiku tumbuh subur. Aruna. Suara panggilan itu membuatku menoleh. Ayah. Beliau sedang duduk di kursi rodanya di tepi taman bunga, menunjuk ke arah matahari terbenam yang memulas langit dengan warna jingga keunguan. Kondisi ayah jauh membaik. Terapi rutin dan lingkungan yang bebas stres membuat kemampuan bicaranya perlahan pulih, meski masih terbata-bata. Senyum di wajah tuanya kini sering terlihat, menggantikan sorot mata ketakutan yang dulu selalu menghantuinya saat ada Bagas. Aku meletakkan laptopku, berjalan menghampiri pahlawan sejatiku itu. Aku berjongkok di samping kursi rodanya, menyandarkan kepalaku di lututnya yang tertutup selimut wol. Tangan ayah yang keriput mengusap kepalaku lembut. Bagus ya langitnya, ucap ayah pelan. Iya ya. Indah sekali, jawabku tersenyum. Kamu bahagia? Tanya ayah, menatap mataku dalam-dalam. Pertanyaan sederhana itu membuat mataku berkaca-kaca. Bahagia? Dulu aku pikir kebahagiaan itu adalah memiliki suami tampan dan keluarga yang terlihat sempurna di mata orang lain. Aku salah. Kebahagiaan adalah ketenangan. Kebahagiaan adalah tidur nyenyak tanpa rasa curiga, bangun pagi tanpa tekanan batin, dan melihat orang yang kita sayangi aman di sisi kita. Aruna bahagia, yah, jawabku mantap. Sangat bahagia. Kita cuma berdua sekarang, tapi rasanya dunia Aruna sudah lengkap. Ponselku di saku bergetar. Sebuah notifikasi chat masuk dari bank. Dana masuk, 750 juta rupiah. Keterangan, pelunasan dividen tahunan. Aku tersenyum kecil. Uang ini aman. Aset ini aman. Hatiku aman. Aku berdiri, mendorong kursi roda ayah perlahan masuk ke dalam rumah yang hangat. Di luar, matahari telah tenggelam sempurna, membawa serta kegelapan masa lalu. Besok matahari baru akan terbit lagi, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku tidak sabar menyambutnya. Aku, Aruna Larasati, telah memenangkan pertempuran ini. Bukan dengan teriakan atau kekerasan, tapi dengan kesabaran dan strategi seorang wanita yang tahu harga dirinya. Pintu villa tertutup perlahan, menyisakan kehangatan di dalam, dan membiarkan dinginnya malam hanya menjadi milik mereka yang berhati jahat di balik jeruji besi sana. Tamat.